Selamat datang KAM MTP Ibu ASEAN Engineer. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat, kami hormati Unifor Profesor Haji Hussein Syam, MTP Ibu ASEAN Engineering. Yang kami hormati, Kapolda dalam hal ini yang mewakili oleh Dir Inter. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya agar kita berkumpul dalam kegiatan pelantikan Badko HME dan Korps HME Wati, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Tak lupa pula, kita kirimkan salam dan juga salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad. Acara pertama yaitu membacakan ayat suci Al-Quran oleh Kanda Firdaus kepada Kanda dengan mati persahabatan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan secara bersama paparan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, yang akan hadir secara virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta Selatan, Indonesia, saya menyapa para tetamu yang telah hadir pada acara pelantikan pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps Himpunan Mahasiswa Islam HM Wati, Sulsel, dan Sulbar
periode 2021-2023. HMI dan Kohati dengan tema maksimalisasi networking HMI sebagai epicentrum penopang ibu kota baru Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Ewaku. Yang saya hormati anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad STMSI. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto atau Dani Pomanto, semoga cepat pulih. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP. Yang saya hormati Bapak Rektor yang baru saja terpilih. Saya ucapkan terima sukses untuk Prof. Hussein Sam. Ketua Umum PBHMI, Bapak Raihan Aryatama, Ketua Presidium kami Sulsel, Bapak Muhammad Natsir, rekan-rekan pengurus Badan Koordinasi HMI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, bersama dengan Pak Iman, Pak Nurwan, dan Ibu Rahma, kami dari Kemenparekraf mengawali sambutan ini dengan sebaik pantun. Keliling taman melihat bunga delima. Di pinggir kolam melihat ada juga kura-kura. Bersama HMI Sulsel dan Sulber, mari bersinergi bersama, bangkitkan ekonomi untuk Indonesia sejahtera. Sukses untuk HMI Sulsel dan Sulbar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Acara pelantikan pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps HMI Wati Sulawesi Selatan dan Barat periode 2021-2023 dengan tema maksimalisasi networking Himpunan Mahasiswa Islam, Sulsel dan Sulbar sebagai epicentrum penopang ibu kota baru Indonesia kita laksanakan dengan penuh hikmat dan insya Allah berkah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pandemi COVID-19 telah menerpa kita 2 tahun. Namun demikian kita tetap berusaha bangkit mengingat ada 35 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita tidak hanya survive, tapi kita harus revive dan thrive. Tahun ini adalah tahun kebangkitan, adalah tahun kita mulai menciptakan peluang-peluang baru dan membuka lapangan kerja. Saya menitipkan kepada korps yang ada di Sulawesi Selatan dan mencakup juga Sulawesi Barat untuk Yakusa 3G. G yang pertama adalah gercep, gerak cepat. G yang kedua adalah geber, gerak bersama. Dan G yang ketiga adalah gaspol. Garap semua potensi online untuk ciptakan lapangan kerja. Kita harus tingkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan melakukan perubahan yang mendasar untuk mempersiapkan tatanan kenormalan baru di sektor ekonomi kita dengan prinsip VUCA New Normal, volatility, uncertainty, dan juga complexity serta ambiguity sebagai bagian dari new normal. Kebergejolakan, ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas dan ambiguitas. Itulah new normal kita. Kita harus menyikapinya dengan adaptasi dan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Kita terus persiapkan destinasi dengan peningkatan sumber daya manusia, pariwisata, dan ekonomi kreatif dengan strategi dynamic content, dengan beberapa tagline seperti berwisata di Indonesia saja, bangga buatan Indonesia, dan Indonesia Care. Pengembangan strategi juga meliputi storynomic tourism. Saya sudah berkeliling di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, mulai dari Mamuju sampai ke Selayar. Saya melihat bahwa dalam upaya mendatangkan wisatawan dalam negeri dan mancanegara kita perlu berkolaborasi. Kita perlukan juga kolaborasi bukan hanya dalam lingkup
parekraf, tapi juga dengan pentahelix, terutama dengan dukungan dari HMI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Indonesia memiliki generasi muda yang potensial, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Kalian adalah agent of change, agen perubahan. Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Saya mengingatkan kita semua untuk semangat kolaborasi dan manfaatkan potensi HMI di Sulsel dan Sulbar. Dan akhirul kalam, selamat dan sukses kepada pengurus Badan Koordinasi HMI dan Korps HMI Wati Sulsel dan Sulbar periode 2021 dan 2023. Jadikan ini sebagai momentum untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia, mengambil peluang dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Saya akhiri dengan pantun penutup. Jalan-jalan naik kapal layar, sambil nikmati es pisang hijau yang enak rasanya. Selamat untuk pelantikan HMI Sulsel dan Sulbar. Tetap semangat untuk membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, yakusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang
Hari ini kita mengangkat tema apa yang perlu disiapkan bagi pengusaha muda atau jiwa muda anak muda dalam rangka menyambut harinya ibu kota negara baru yang ada di Kalimantan. Tentu kita sebagai pengusaha, sebagai muda ingin hadir yang namanya kebebasan. Kita ingin hampir sebagai anak muda yang free, bebas. Seperti tadi yang disampaikan Pak Bupati, kalau mau bebas saya jadi pengusaha, jangan menjadi pejabat. Karena kalau pejabat sedikit-sedikit dikontrol oleh publik, ya bukan hanya dikontrol secara keuangan atau laporan, tapi penampilan kita di publik, penampilan kita di media sosial semuanya dikontrol. Kalau kita sebagai pengusaha, nggak bebas, saya mau ngapain aja, nggak ada urusan dengan yang lain. Itu salah satu pengusaha. Tapi apa yang harus kita siapkan? Yang berikutnya, pertama teman-teman saya harus mengadakan kita bahwa yang pertama kita harus siapkan niat kita dulu menjadi pengusaha. Kalau teman-teman dari awal niatnya sudah menjadi pengusaha, saya yakin langkah-langkah yang kita lakukan adalah langkah-langkah menjadi seorang pengusaha. Saya cerita sedikit tentang bagaimana langkah-langkah saya menjadi seorang pengusaha sampai hari ini. Saya juga awalnya kita semua sama. Kita semua sama SMA, melalui perkuliahan, kemudian selesai kuliah, kita semua sama. Tetapi saya yakin teman-teman juga di sini pada saat perkuliahan mulai jualan kecil-kecilan, mungkin usaha kecil-kecilan menjual oleh-oleh, yang menjual makanan, mungkin merchandise, produk dan sebagainya. Itu pun yang saya lakukan pada zaman kuliah. Jadi memang buat kita semua yang melakukan itu, saya yakin saya doakan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang yang sukses dan berjaya. Keunggulan kita tersebut. Artinya apa? Mumpung sekarang masih kurang lebih ada 9 tahun, walaupun ini sudah sangat singkat 9 tahun ini untuk mempersiapkan diri, tapi lebih baik kita mulai sekarang daripada tidak mulai sama sekali. Jadi masih ada 9 tahun, kita semua berbenah, memperbaiki diri, sudah mulai gali-gali jiwa pengusaha yang ada di dalam diri kita, sudah mulai kita trial and error, mau berusaha apa. Jadi anak berusaha, masih banyak waktu untuk bisa salah. Kalau salah satu kali itu biasa, tapi kalau salah satu kali kemudian kita tidak bangkit, nah itu yang salah. Salah satu kali bangkitnya 2 kali, itu baru namanya pengusaha dari HMI. Saya kira Pak Moderator, itu saja dari saya. Nanti kita lanjut ke diskusi lebih intens saja. Saya kira saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum. Saya pikir tadi sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Ketum HIPMI Sulsel. Tadi juga Pak Bupati sudah mengajak, ada pengusaha, jadi tinggal mempertemukan ke dalam satu meja dan langsung action. Saya pikir ini sangat luar biasa sekali. Tadi beliau juga memaparkan satu hal yang luar biasa menurut saya, yaitu bagaimana kita anak-anak muda harus bijak mengelola finansial. Tadi beliau memaparkan pernah bangkrut, kemudian bangkit kembali bersemangat untuk mengelola bisnis dari nol. Saya pikir itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Jadi adik-adik bisa mengambil gambaran hikmah dari kisah-kisah yang dipaparkan oleh Pak Ketum tadi. Baiklah, kita masuki pembicara selanjutnya, yaitu dari beliau yang mewakili Bapak Wali Kota Makassar dari Kesbang, Pak ya. Jadi waktu dan tempat kami persilakan.
bisa memberikan motivasi kepada adik genap supaya bisa kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Kepada Zainal Ibrahim, kami persilakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati, saya banggakan Ayahanda Bupati Polman Bapak Haji Andi Ibrahim Masdar. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Insinyur Kamarus Samad, anggota Komisi 9 DPR RI. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua HMI Sulsel, HIPMI Sulsel. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua PB HMI serta para pengurus yang ada pada siang yang berbahagia ini. Izinkan saya pertama-tama mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Makassar karena beliau pada saat ini sedang melakukan pemulihan kesehatan. Dan yang kedua adalah saya mengucapkan selamat atas pelantikan Batko HMI yang telah dilaksanakan pada hari ini. Saya Zainal Ibrahim, Kepala Kesbangpol Kota Makassar, diamanahkan oleh Bapak Wali Kota tadi pagi untuk mewakili beliau membawakan sedikit materi dalam kegiatan ini. Ada 3 hal yang mungkin akan saya sampaikan, tidak banyak-banyak, ya, sehubungan dengan materi kita pertemuan pada hari ini. Apa yang dipaparkan dari Pak Bupati tadi menunjukkan bahwa Polman itu di atas rata-rata, Pak Bupati. Kenapa demikian? Saya mendengar tadi nilai sakit Polman itu BB, Pak Bupati. Masyarakat Kota Makassar itu baru B, ya. 1 poin lagi Pak Bupati, kemudian BB. Artinya apa? Ya, daya tawar Polman itu sangat tinggi dengan potensi sumber daya alam yang disampaikan itu perlu kita sambut dengan antusias ke depan. Ya. Ada beberapa indikator yang dikatakan Pak Bupati itu tadi memang menunjukkan bahwa Polman itu punya potensi dan saya pikir birokrasi di Polman berjalan dengan baik, Pak Bupati. Kemudian yang mengusik saya tadi juga adalah pesan-pesan Pak Bupati. Janganlah kita berpikir jadi pegawai negeri sipil. Ya, saya sepakat itu. Anak saya juga mau jadi pegawai negeri sipil. Saya bilang jangan Mina, cukup saya saja. Ya, anak Ananda jadi pengusaha saja. Ya, tidak disuruh-suruh, tidak apel pagi, tidak apel siang, tidak apel sore. Ya, saya kira sepakat saya itu Pak Bupati. Tapi lebih daripada itu adalah substansi dari yang dikatakan Pak Bupati tadi adalah negara yang maju, daerah yang maju bukan karena aparat pemerintahnya banyak, tapi entrepreneurnya yang banyak. Ya. Kenapa demikian? Karena entrepreneur yang banyak itu akan memutar roda ekonomi. Ya. Saya kira saya sepakat sekali itu Pak Bupati. Ya. Itu bukan joke. Ya. Kalau Indonesia mau maju, harusnya kita arahkan semua generasi muda kita itu adalah jadi pengusaha. Kenapa demikian? Karena pengusaha itu bisa membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemudian meningkatkan pendapatan dari negara ini. Saya mau bilang Pak Bupati bahwa kami diuntungkan oleh seluruh hinterland di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat karena di Makassar ini dengan luas hanya 175 km persegi dengan orang yang penduduk 104 juta jiwa, ya, lebih kepada kita kota jasa. Ya, sebenarnya kita hanya mengambil keuntungan dari potensi yang ada di hinterland, Pak Bupati, baik Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat. Makanya kemudian visi dan misi Bapak Wali Kota itu adalah bagaimana melakukan peningkatan pelayanan publik. Ya, ini yang saya mau katakan tadi, 3 sesuai tema ini. Yang pertama adalah kami bicara efisiensi pelayanan publik. Kemudian kedua adalah infrastruktur. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan para pemuda dalam menangkap peluang-peluang ini khususnya dengan IKN yang baru nanti. Yang pertama adalah efisiensi pelayanan publik. Ya.
Bapak Wali Kota ya, sebelum menjabat Wali Kota, itu pendapatan asli daerah Kota Makassar 2014 yang beliau masuk itu 400 miliar. Kemudian waktu beliau tinggalkan pada tahun 2018 Pak Bupati, itu sudah mencapai 1,4 triliun. Ya. Apa yang dikatakan Pak Wali Kota Pak Ramdan Pomanto, sebenarnya keberhasilan kepala daerah itu tidak dilihat bagaimana dia banyaknya membangun. Tapi keberhasilan kepala daerah bagaimana bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan saya sepakat dengan Pak Bupati tadi, indikator di Polman menunjukkan itu yang disampaikan Pak Bupati. Yang hampir 300 miliar pendapatan asli daerah. Sekarang kalau tingkat kabupaten itu sudah sangat luar biasa. Ya. Kami diuntungkan di sini karena kota jasa. Ya. Saya sebelumnya ini Pak Bupati 6,5 tahun menjadi inspektur Kota Makassar. Kami mendampingi KPK. Ya, bagaimana kemudian mengefisienkan pendapatan itu? Kami mengunci hampir 800 ya, rumah makan, restoran, melakukan pemasangan alat tapping box, Pak Bupati. Rupanya dengan efisiensi itu bisa kita kunci karena dashboardnya ada sama KPK, kita bisa mengunci pendapatan di situ 250 miliar. Karena tidak ada kebocoran. Jadi memang kota-kota jasa itu harus ada efisiensi ya, pendekatan teknologi yang mumpuni dan tentu pengawasan yang baik ya. Nah, ke depan dalam tahun ini Pak Wali Kota sudah mencanangkan gedung mall pelayanan publik dengan tingkat Pak Bupati ya. Mudah-mudahan sebenarnya bukan karena secara fisiknya, tapi itu wujud bahwa pemerintah Kota Makassar mau menangkap peluang-peluang sumber daya yang ada di daerah yang kemudian kita elaborasi di sini untuk mendapatkan nilai tambah. Karena efisiensi pelayanan pemerintahan dan pembangunan itu dilihat dari efisiensi pelayanan publiknya. Saya lihat indeks pelayanan publik tadi di Polman juga sudah sangat tinggi Pak Bupati. Artinya apa? Roda birokrasi di sana itu sudah berjalan cukup efisien ya. Dan itu harapan untuk pembangunan ke depan. Itu dalam hal pelayanan publik. Kemudian yang kedua dalam hal infrastruktur ya. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya, bahwa kawasan strategis nasional kita itu bukan hanya bandara Siam atau kemudian Newport, tapi kawasan Untia itu juga merupakan salah satu PSN nasional, proyek strategis nasional. Ya, makanya kemudian ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota karena di situ nanti akan melewati ya rel kereta api Makassar Parepare. Ya, karena di situ ada 2 sumbuhnya masuk nanti di daerah Untia. Rel kereta itu masuk ke Newport, ya. Kemudian kereta api itu juga ada masuk ke Siam, ya. Ini memang dalam rancangan gampang, tapi yang menjadi tantangan pemerintah Kota Makassar adalah bagaimana melakukan pengawalan proyek itu, pembebasan lahannya, ya. Dan kemudian mau melakukan modifikasi tata ruang. Alhamdulillah tata ruang kita RT RW, ya Pak Bupati sudah terlaksana dan sudah dikunci Desember kemarin. Ini sudah mengakomodasi ruang yang ada di Kota Makassar, bagaimana kita lakukan percepatan. Dan sebenarnya kami beruntung karena ada supporting dari daerah. Apa yang dikatakan Pak Bupati ini lebih kami diuntungkan sebagai supporting di sini Pak Bupati. Ya, ada lobster tapi kan dikirimnya lewat Makassar. Ada kemudian kakao tapi kemudian diolah di Kima, diolah di pergudangan Paranglowe, diekspor melalui Newport. Ya. Saya kira itu nilai tambah yang saya sudah diskusi Pak Bupati tadi. Ini Makassar enak-enak saja dapat nilai tambah, ya. Tapi memang begitu Pak Bupati, sebagai sebuah kota jasa yang sudah lama di situ keuntungan Makassar. Tapi kalau kami juga birokrasi di Makassar tidak menangkap itu dengan baik, bisa saja lewat Pak Bupati, ya, bisa saja lewat. Kalau kita kemudian tidak menangkap peluang itu menjadi pendapatan asli daerah itu bisa lewat, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini saya kira
kesempatan ke-6 saya bertatap muka dengan HMI. Ya. Kalau di Sulsel mungkin yang pertama, tapi kalau HMI Jeneponto saya pernah virtual meeting, kemudian kota hampir 5 kali, ya. Kami kemarin didatangi oleh komisi, salah satu komisi dari KNPI. Ya, di bawah KNPI itu ada 51 OKP. Ya, saya kira HMI juga. Kami sudah menggagas di Makassar ini adalah seluruh 153 kelurahan kita minta identifikasi pemuda. Saya pikir nanti juga kita kerjasama dengan HMI. Pemuda, kemudian kita listing 3. Apa keinginannya? Apa kemudian yang menjadi dia punya nilai tambah pribadi? Ya. Kemudian nanti kita cocokkan di SKPD mana dia cocok. Karena di SKPD ini kan punya pelatihan-pelatihan. Ya. Kalau dia cocok masalah perikanan, kita arahkan ke perikanan. Kalau dia cocok masalah koperasi, kita arahkan koperasi. Ya. Nanti kemudian hasil daripada pembinaan itu, pelatihan itu, kemudian kita adakan sertifikasi. Karena begini Pak Bupati, sertifikasi yang berlaku sekarang ini adalah alhamdulillah bisa diakui di tingkat ASEAN. Jadi kita lakukan registrasi berupa sertifikasi. Jadi sertifikasi itu bisa dipakai di mana saja. Saya kira peluang IKN kalau kita tidak tersertifikasi agak susah juga kita masuk, ya. Dan kita lakukan ini dengan Dinas Tenaga Kerja, itu tersertifikasi bisa digunakan di seluruh negara ASEAN, ya. Saya kira nanti ke depan kita perlu kerjasama dengan HMI bagaimana mendata ini semua sehingga semua potensi-potensi pemuda khususnya yang ada di Kota Makassar bisa dielaborasi dengan sistem ini. Karena kebetulan yang menjadi tanggung jawab SKPD mengenai ini adalah diperintahkan oleh Bapak Wali Kota ada di Kes Bampol Kota Makassar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanal Ibrahim. Tangan yang meriah untuk beliau. Ada beberapa catatan ya. Tadi beliau menekankan tentang efisiensi pelayanan publik yang saya pikir ini menjadi persoalan kita bukan hanya di Kota Makassar tapi juga di. Namun kita sangat menghargai apa yang beliau paparkan. Memang Kota Makassar ini terus berbenah bagaimana meningkatkan pelayanan publik untuk warga Makassar. Dan saya kira banyak sekali temuan-temuan atau praktik-praktik yang bisa dikategorikan sebagai best practice lah. Tadi beliau jelaskan juga penting tentang keterlibatan anak-anak muda untuk membantu, bisa jadi memberikan semacam ide-ide segar atau juga kolaborasi dalam spirit partnership dan pemerintah Kota Makassar dalam proses peningkatan pelayanan publik. Baiklah, kita tiba pada pembicara puncak pada sesi ini, yaitu Bapak Haji Insinyur Kamrul Samad ST MSc. Beliau ini dari 11 ya DPR RI. Yang terakhir beliau menyerahkan buku yang menurut saya cukup fenomenal, itu Beyond Anyone's Imagination, yaitu tentang Le Farle COVID. Itu buku ini sangat fenomenal karena ditulis oleh seorang engineer, tetapi bahasanya tentang ekonomi, juga tentang kaitannya dengan moneter dan fiskal, atau kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dampak negatif dari COVID-19. Yang saya pikir buku itu adalah pertama di Indonesia untuk memberikan masukan-masukan strategis kepada pemerintah. Tapi pada kesempatan kali ini beliau akan memberikan kita pemaparan bagaimana peran pemuda atau kader-kader HMI ini dalam berkontribusi terhadap pembangunan IKN. Sekedar catatan, beliau juga ini adalah salah satu anggota Pansus IKN yang saya pikir akan ada bocoran-bocoran lah tentang informasi yang beredar di inner circle di Republik ini tentang ini. Kepada beliau kami persilakan.
Terima kasih Pak Dokter. Saya izin berdiri, Pak. Yang saya hormati Dr. Haji Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polman. Beliau ini dari dulu pengagumnya Pak Prabowo. Terima kasih Pak Bupati. Yang saya hormati pengusaha muda kita, Andi Rahmat Idris Manggabarani. Terima kasih Ketua Umum beserta jajaran. Kemudian Kesbampol, Pemerintah Kota Makassar, terima kasih moderator, Pak ekonom muda kita, para senior yang hadir, Pak Sahman dan teman-teman, banyak senior kami hadir di sini, adik-adik saya dari Kalimantan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara ya, Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya diberikan dua titik poin. Yang pertama tentang human, yang kedua tentang IKN. Human capitalnya udah banyak dibahas tadi, dan saya yakin teman-teman aktivis HMI jauh lebih capable, lebih memahami, lebih mendalami tentang kondisi kekinian dunia kepemudaan kita. Karena itu izinkan saya menggunakan waktu yang singkat ini untuk bercerita sedikit tentang ibu kota negara. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita flashback tanggal 20 Oktober 2019 ketika pidato pelantikan periode kedua Presiden Jokowi menyampaikan meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Lalu kemudian pada September 2021, beliau baru mengajukan rancangan undang-undang tentang ibu kota negara. Dan kemudian pada November 2021 DPR secara resmi membentuk panitia khusus. Panitia khusus yang kebetulan dibentuk karena dianggap isu ini sangat strategis, penting dan sangat komprehensif menyangkut kehidupan berbangsa kita, maka RUU IKN ini melibatkan banyak sekali unsur di dalam pembahasannya. Di dalam pembahasan RUU IKN ini tentu pasti akan ada pro dan kontra, ada pihak yang tentu masih memerlukan ruang untuk bisa dilibatkan dalam proses pembahasannya, ada yang puas, ada yang belum puas. Yang tidak puas bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan judicial review. Poin daripada Undang-Undang Ibu Kota Negara ini adalah, yang pertama adalah ingin memindahkan gravitasi epicentrum ekonomi nasional dari Jakarta, jadi memindahkan epicentrum pusat gravitasi ekonomi nasional. Karena itu ketika Presiden mengajukan pemindahan ibu kota Agustus 2024 atau pertengahan tahun 2024 atau 26 bulan dari sekarang, DPR memberikan penolakan. Karena kita memandang kalau ingin memindahkan epicentrum gravitasi ekonomi nasional, itu sama dengan membangun peradaban baru, membangun kehidupan baru. Karena itu DPR memberikan political approve selama 23 tahun untuk memindahkan ibu kota. Dimulai dari tahun 2022, tahun ini, sampai 2045. 23 tahun masa pemindahan. Mulai dari perencanaan, kemudian pembangunan, kemudian pengoperasian, pemindahan, dan kemudian pengoperasian. Kemudian berikutnya, kalau 23 tahun ini diharapkan dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada namanya kawasan inti pusat pemerintahan, lebih kurang 6.000 hektar, yang totalnya akan dibiayai oleh APBN. Kawasan inti pemerintahan, di sana ada istana negara dan seluruh perangkatnya, ada DPR, MPR, kemudian ada Rumprial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri sebagai 3 pilar utama dalam kehidupan ketatanegaraan kita.
Jadi itulah bangunan utama yang ada di dalam kawasan inti pemerintahan pusat di 6.000 hektar yang seluruhnya dibiayai di APBN. Kemudian di luar itu ada 59.000 hektar sebagai kawasan pengembangan yang skema pembiayaannya adalah KBUP yang melibatkan badan usaha dan kerjasama dengan pemerintah. Disinilah pihak swasta mulai bisa masuk di kawasan kedua, yaitu di 59.000 hektar. Kemudian kawasan yang ketiga yang totalnya 256.000 hektar, itu adalah murni private public partnership. Jadi sepenuhnya dibuka untuk investasi dari pihak swasta dengan dua industri utama. Yang pertama industri pendidikan, yang kedua adalah industri kesehatan. Jadi tidak ada industri manufaktur yang akan dibangun di kawasan IKN, tetapi industri yang berbasis jasa, jasa kesehatan, dan yang kedua jasa edukasi. Jadi itulah yang tertuang di dalam rencana induk daripada ibu kota negara. Bagaimana existing hari ini di Provinsi Kalimantan Timur? Nah, kalau kita lihat Kalimantan Timur yang ditopang oleh lebih kurang 13 kabupaten kota, itu dengan penduduk 2,8 juta, sebetulnya hari ini defisit dari berbagai macam kebutuhan masyarakatnya. Dari segi pangan, Kalimantan Timur defisit, mulai daripada komoditi telur, ayam, sayur mayur, sampai daging. Jadi semua itu adalah pengantar pulauan dari pulau-pulau yang ada di sekitar Kalimantan Timur. Kemudian defisit dari segi material untuk pembangunan infrastruktur, gedung dan sarana. Ada 4 material utama yang dibutuhkan. Yang pertama sudah pasti pasir, yang kedua batu, yang ketiga semen, yang keempat besi. Dan itu semuanya sumbernya berasal dari luar Kalimantan Timur. Jadi dari segi pangan defisit, dari segi ketersediaan bahan baku material berasal dari luar, itu artinya ada ekosistem logistik bisnis yang bisa bergerak di situ, ada supply dan ada demand yang akan muncul. Human capitalnya, kami melakukan visit ke berbagai proyek di Kalimantan Timur yang didanai oleh swasta. Semua swasta yang sudah investasi properti infrastruktur di Kalimantan Timur mengatakan semua tenaga kerja kita berasal dari luar Kalimantan Timur. Karena SDM lokal tidak memungkinkan untuk memenuhi standar dan SOP kerja. Artinya apa? Di sana juga terjadi defisit ketersediaan sumber daya manusia, baik yang low skill maupun high skill. Jadi inilah tantangan terberatnya. Terus bagaimana dengan cost, biaya? Dalam pembangunan IKN ini, di skema APBN sudah pasti akan ada relokasi anggaran. Karena undang-undang sudah disahkan, kita tinggal menunggu turunan produk hukumnya, yaitu peraturan presiden yang akan menyusun rencana lebih detail tentang perencanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Pembiayaannya untuk kawasan inti pemerintahan akan sepenuhnya APBN dan dimulai tahun ini. Dan memang ada plotting anggaran dari APBN yang sewaktu-waktu bisa direlokasi. Dan DPR sudah memberikan mandatori ke pemerintah sejak tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelamatan sistem keuangan negara. Jadi pemerintah boleh melakukan relokasi dan cukup mengkonsultasikan dengan DPR, parlemen. Lalu kemudian 2023 sudah pasti adalah tahun di mana akan ada kebijakan fiskal yang secara khusus dialokasikan untuk pembangunan ibu kota negara. Kemudian kalau kita lihat, saya mau sampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan perbandingan beberapa negara. Beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota. Tetapi ekonominya tidak pindah. Ini juga perlu diantisipasi. Karena kalau spiritnya memindahkan gravitasi
ekonomi nasional, maka ada beberapa negara yang ibu kotanya pindah, tetapi ekonominya nggak pindah. Saya sebutlah misalnya memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, tapi pusat ekonominya tetap di Kuala Lumpur. Kazakhstan memindahkan ibu kota dari kota Almaty ke kota Nur Sultan, tapi yang pindah cuma pusat pemerintahannya, ekonominya tidak pindah. Brasil memindahkan ibu kota dari kota Rio de Janeiro ke pinggiran hutan Amazon namanya Kampung Brasilia. Yang pindah cuma pusat pemerintahannya, ekonominya tidak pindah. Kemudian kita lihat lagi Australia memindahkan ibu kota dari kota Sydney ke Canberra. Yang pindah cuma pusat pemerintahannya, ekonominya tetap di Sydney. Nah, jadi contoh-contoh ini harus kita antisipasi. Kemungkinan-kemungkinannya akan tidak sesuai apa yang ditargetkan di dalam pemindahan pusat gravitasi ekonomi nasional. Itu yang perlu diantisipasi. Karena itu perlu pengawalan di dalam Perpres dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang ibu kota negara ini. Nah, yang terakhir, sebelum nanti berdiskusi, yang terakhir, kalau saya ditanya, bagaimana sebetulnya konsep yang baik untuk mengembangkan IKN? Karena undang-undangnya sudah ada, ibu kotanya sudah ditetapkan, titik koordinatnya sudah ditetapkan, batas utara, selatan, timur sudah ditetapkan di Kecamatan Sepaku, maka bagaimana langkah terbaik di dalam peraturan-peraturan berikutnya? Kalau menurut saya, memang harus kita mencontoh beberapa negara-negara yang menjadikan daerah, di daerah-daerah atau provinsinya itu memiliki keunggulan tersendiri. Amerika memindahkan ibu kota dari kota Philadelphia ke Washington DC, tetapi memang dari awal Philadelphia itu bukan kota ekonomi, New York kota ekonomi. Kemudian kota pendidikan ada di Boston, kota judi ada di Las Vegas, kota teknologi ada di San Francisco. Jadi semua city-nya sudah diberikan brand match. Jadi sudah punya produk sendiri, sudah punya keunggulan sendiri, sehingga akhirnya semua negara bagian tumbuh dan berkembang dengan kompetisi dan keunggulannya masing-masing. Nah, itu yang kita harus akselerasi ke depannya. Karena itu menurut saya harus segera kita menyiapkan infrastruktur dasar di Sulawesi Selatan. Pertama, konektivitas pelabuhan. Konektivitas pelabuhan harus segera dibenahi. Ya, pelabuhan bagian selatan supaya kos logistiknya lebih murah mesti ada, bagian tengah di Baru mesti ada, bagian barat yang berbatasan Sulawesi Barat, Parepare dan seterusnya mesti ada, sehingga konektivitas pengantar pulauan akan lebih murah. Itu satu. Yang kedua, karena kita tidak bisa mengandalkan APBN, apalagi APBD, maka Andi Rahmatlah solusinya. Pengusaha yang mesti segera diajak untuk berinvestasi supaya kerjasama private public partnership bisa segera berjalan. Sehingga sayur mayur, lada, cabai, hasil pertanian masyarakat kita bisa segera nyebrang secara kontinu dan berkesinambungan ke Pulau Kalimantan Timur. Karena proyeksi kita waktu itu, dalam 10 tahun ke depan akan ada pertambahan penduduk 2,5 juta di Kalimantan Timur. Itu artinya kebutuhan pangan mau tidak bisa dihindari, akan ada peningkatan yang sangat besar. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan bisa memantik diskusi hari ini. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Kap. Saya kira tadi pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Dan kalau katanya Pak Mardigu, daging semua. Jadi sekali lagi tepuk tangan. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita semua betapa strategisnya wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini dari segi konektivitas untuk mensuplai beberapa keperluan-keperluan mendasar yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN
tahu juga secara umum wilayah Kalimantan Timur. Tadi juga disebutkan bahwa wilayah Kalimantan Timur sesungguhnya adalah wilayah defisit. Tadi defisit dari segi kebutuhan pangan, kebutuhan material building ya, untuk membangun seperti pasir, batu, dan juga semen. Dan konektivitas untuk mensuplai barang-barang itu secara geografis itu potensinya terbesar di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Dan saya pikir peluang itu ada di tangan anak-anak muda kita hari ini. Saya mengundang kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya persilakan, ini sayang sekali kalau momentum ini kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan informasi secara lebih real dan detail kepada para narasumber kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahman Ate, saya Sekretaris Majelis Daerah Kahmi Kota Makassar. Para narasumber yang saya hormati dan terima kasih kepada moderator atas kesempatan ini. Sebenarnya saya hanya tergelitik berbicara karena tadi saya sekeliling melihat kita yang mengangkat tangan, jadi supaya memanfaatkan saja momen ini. Saya mulai dari Bapak yang mewakili Pemkot Makassar. Ada beberapa masalah di Makassar ini, Pak. Yang pertama soal sampah. Ya. Di mana-mana saya lihat orang cerita mengenai sampah. Kuncinya adalah setiap musim hujan terjadi banjir. Saya berikan satu solusi, kira-kira kalau ini bisa dilaksanakan, pemerintah daerah tidak susah untuk mengatasi persoalan banjir. Caranya adalah libatkan ini para penganggur, kan banyak tenaga kerja penganggur di Makassar ini, Pak. Libatkan ini untuk jadi relawan, menggali selokan yang ada di depan rumah semua orang. Dan dibebankan kepada warga. Jadi ditinggal dihitung luasnya. Berapa luas selokan dikali Rp5.000 misalnya per meter. Itulah yang harus dibayar. Kalau kebijakan ini ditetapkan, saya kira belum kering lagi itu, datang lagi itu penganggur. Sudah waktunya digali ini. Jadi pemerintah tidak perlu keluarkan biaya untuk itu. Yang kedua, karena memang manajemen pengelolaan sampah kita belum begitu padu. Maksud saya, sampah-sampah organik ini kita kan belum dipilah dengan sampah-sampah yang tidak bisa diurai misalnya, yang terbuat dari besi ataukah kaca seperti ini. Saya kebetulan pernah tinggal lama di negara yang lebih maju dari negara kita. Manajemen seperti ini sangat ketat diberlakukan. Kita bahkan didenda kalau salah membuang sampah pada jadwal yang ditentukan. Itu satu, baru sampah, Pak. Yang kedua soal transportasi, khususnya transportasi publik. Anak saya waktu sekolah di SD, kenapa saya pindahkan? Karena dibully oleh asosiasi penjemput anak sekolah itu. Karena saya menyurati sekolah agar dimodernisasi ini mobil angkutan. Terus terang, kalau kita lihat itu mobil angkutan yang ada di SD Mangkura, barangkali tinggal klaksonnya yang tidak bunyi. Ya, kalau kita pukul-pukul lantainya itu terbang semua itu debunya ke atas. Itu kan anak-anak ini yang mau menggunakan, jadi tidak sehat nantinya. Dulu saya berikan solusi, ternyata saya dikira mengkritik. Akhirnya mereka sepakat, tidak ada yang mau jemput anak saya. Akhirnya anak saya pindahkan. Nah, saya melihat ini kan sudah ada undang-undang nomor 22 tahun 2009 mengenai angkutan lalu lintas, ya, angkutan lalu lintas. Itu jelas diperintahkan agar mobil yang akan beroperasi di jalan raya sebelum diperpanjang pembayaran pajaknya harus diperiksa secara fisik dulu. Dan ini sebenarnya satu potensi pendapatan bagi pemerintah. Cuma saya lihat tidak ditangkap dengan baik. Entahlah, mungkin karena tidak ada tempat uji cobanya atau uji kelayakannya di Makassar ya. Karena pasca yang di depan kantor gubernur itu tempatnya LLAJR dirubah fungsinya, tidak ada lagi tempat di Makassar untuk menguji kendaraan yang layak jalan seperti apa. Akibatnya
pernah terjadi kecelakaan di jalan tol, saling tunjuk ini antara pemerintah Kabupaten Maros dengan pemerintah Kota Makassar. Karena dan sebagainya. Kalau di Jepang, Pak, tidak bisa kau bayar pajak walaupun kau mau bayar 100 kali lipat. Kalau tidak standar itu cahaya lampunya misalnya, alur bannya, kemampuan remnya, itu semua diperiksa secara fisik, secara manual, bukan mesin yang periksa, manusia. Makanya orang bilang mobil tua di Jepang mahal biayanya, bukan. Syarat untuk bisa dioperasikan kembali harus dipenuhi dulu baru bisa dianggap layak jalan. Itu soal kedua. Untuk pemerintah Makassar, untuk Pak Andi Masdar, senior saya, Andi Ibrahim, kenapa ini pemerintah tidak bisa misalnya bagaimana caranya supaya masyarakat lebih diberdayakan? Satu contoh saya sebutkan ya, energi, ya, kebutuhan energi kita itu kan rata-rata 2 juta barel per hari, ya. Kemampuan negara untuk menyediakan energi itu hanya kurang lebih 900.000 barel per hari. Berarti sisanya kan ini impor semua, Pak. Ya. Kalau impor semua, yang sejahtera nanti itu hanya yang main di situ. Tapi kalau ini diganti, ya, dengan bahan yang bisa diperbaharui misalnya, seperti sawit yang digagas oleh Pak Sakir, banyak kebun sawitnya, maka peluang masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan bahan baku energi itu semakin terbuka. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Kalau kesejahteraan masyarakat meningkat, pendapatan pajaknya juga naik. Kalau pajaknya naik, maka pendapatan pemerintah juga naik kan. Karena 95% kalau tidak salah pendapatan pemerintah hari ini hanya mengandalkan pajak. Jadi kalau ini misalnya bisa diapresiasi dengan baik oleh pemerintah, saya kira cukup sejahtera lah kita punya rakyat ini. Masalahnya sekarang pemain di bidang energi hanya itu saja. Ganti rezim itu lagi pemainnya. Saya kira cukup ini dulu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya di Pangeran Nasar. Jadi pertanyaan ini murni saya tuju kepada Ketua HIPMI Sulsel. Ini kan terkait persoalan bahwasanya pemuda itu harus bisa membangun suatu usaha. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kemudian di sini, jadi di sini tidak semua pemuda. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika pemuda maupun mahasiswa itu dianjurkan untuk membangun usaha ya secara universal. Nah, otomatis kan ada persaingan-persaingan yang terjadi. Nah, di sela-sela persaingan ini kita kemudian lupa bahwasanya ada seorang mahasiswa itu adalah agen perubahan suatu bangsa. Nah, ketika kita fokus dalam satu usaha contohnya, otomatis ada kemudian hal-hal lain, bukan lagi pikiran-pikiran persoalan idealis yang kemudian kita ingin rawat. Tapi bagaimana kemudian kita ingin meningkatkan daya saing antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain. Kira-kira saya di sini cuma ingin meminta saran, apakah ada saran-saran tertentu dari Kakanda terkait bagaimana pemuda-pemuda kami seperti harus membangun usaha, sekaligus menjaga idealisme kami. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita pada kesempatan ini Pak Senal Ibrahim, juga Pak Bupati ya, juga ada Pak Ketum. Nanti sekaligus saya persilakan untuk Bapak Kamrul Samad untuk memberikan closing speech juga masing-masing. Dengan demikian nanti acara kita juga akan berakhir dengan sendirinya. Jadi saya persilakan dulu ke Pak Senal Ibrahim. Tabe.
Terima kasih Pak Salman. Saya kira ini masukan Pak. Ya, ide ini baru saya dengar begitu. Saya kira ini ide yang bagus sekali. Tinggal mungkin kami bagaimana mengelaborasi payung hukumnya. Karena belum pernah memang ada gagasan bahwa kita melibatkan pengangguran, tapi yang membiayai bukan Pemda, tapi ada partisipasi masyarakat ya, yang terlibat di dalam layanan publik itu. Ya. Mudah-mudahan ini Pak nanti akan saya sampaikan di teman Kadis Lingkungan Hidup Kota Makassar, masukan yang bagus sekali sebagai salah satu police brief dari warga masyarakat. Dan yang kedua ganjal ini Pak, masalah transportasi publik ya. Kenapa? Karena memang dulu kita punya KIR Pak, KIR yang di depan kantor gubernur, tapi rupanya merupakan alih fungsi Pak. Ya, ini permasalahan baru dan karena saya tidak bisa menjawab, nanti akan saya sampaikan juga Kepala Dinas Kepala Dinas Perhubungan. Tapi ini kebetulan saya ini Pak, karena saya 6,5 tahun di Inspektur Kota Makassar. Kami yang melakukan audit transportasi, audit lingkungan, ya. Jadi sedikit banyak kami paham, ya. Memang termasuk begini Pak, yang jadi masalah kita ini di pembuangan akhir Pak Salman, ya. Tumpukan di sana itu 30 meter tingginya Pak. 2 minggu lalu ada yang meninggal Pak, ya. Ini jadi tantangan kita karena kita mau besarkan, kita mau luaskan lahannya yang tidak ada. Makanya kita cari cara bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah Maros dan Goa. Seperti di Jabotabek sana. Ya. Mudah-mudahan ini cepat dan ini juga masalah sangat kompleks karena melibatkan modal yang begitu besar kalau kita bicara energi. Mungkin Bapak lebih ahli dari saya, tapi setelah kita selalu virtual dengan pemerintah pusat, masalah dana yang dibutuhkan Pak Bupati, kalau pengelolaan energi itu sangat luar biasa. Wali kota itu sudah digagas Pak memilah sampah Pak. Jadi kita punya bank sampah komunal itu ada 1.000 Pak satu kota. Tapi karena 2 tahun Pak Dani turun itu tidak jalan. Dulu jalan Pak. Jadi kita bisa mereduksi sampah sebelum dia masuk ke TPA itu sampai 20%. Dan alhamdulillah itu memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang mengelola itu di bank sampah komunal di 100 titik di kota Pak. Dan ini kita mulai gagas lagi supaya tidak terlalu banyak reduksi sampah yang kita buang ke TPA. Ya, saya kira demikian Pak. Terima kasih. Maaf saudaraku, saya tidak kenal karena berewok mungkin. Dulu masih sama-sama anak muda, tapi sama-sama mungkin tua. Terima kasih masukannya. Sebenarnya kami sudah mencoba, saudaraku, untuk bagaimana Poliwali Mandar ini kita mau masukkan teknologi-teknologi yang baru. Baru 2 hari yang lalu kami datangkan investor dari Cina. Bagaimana Poliwali Mandar ini termasuk tadi yang disinggung masalah sampah, bagaimana disinggung masalah tanaman-tanaman yang bisa lebih efektif, efisien, dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Baru 2 hari kemarin kami bawa ke Poliwali Mandar dan alhamdulillah bersamaan dengan Pemda Maros juga MOU-nya. Kalau Maros hari Senin, saya hari Selasa. Hanya memang di Polman itu sudah pernah kita coba masalah kelapa sawit di daerah Luyo. Itu kurang lebih 500 hektar. Hanya masalahnya kayaknya tanahnya yang tidak cocok. Itu termasuk hebat, termasuk berani, karena langsung menginvestasi begitu besar. Sehingga sekarang ini ya perusahaan itu ya dikatakan maju juga tidak, mati juga tidak. Dia hidup apa adanya. Dan sekarang itu saudaraku ditinggalkan. Jadi sekarang menjadi lahan tak bertuan. Jadi mungkin ada saudara saya punya teman ya mau datang ke sana lihat-lihat, silakan. Karena di sana lagi tanah itu tidak berstatus, tapi dia adalah punya Pemda.
Jadi mungkin kalau ada channel atau apa, silakan. Saya sangat terbuka dan insya Allah juga mengenai saya tambahkan mana persampahan itu saya sudah mengundang kemarin bagaimana sampah-sampah di Polewali Mandar itu dijadikan energi terbarukan. Kemarin kami MOU bahwa dengan investasi 100 miliar kami yang punya lahan dan membangun gedungnya, dia yang punya teknologi. Dan perjanjiannya baru kita rancang karena dari Kemendagri kalau tidak salah hanya bisa bekerja sama itu 25 tahun sistem kontrak kerja. Jadi insya Allah Polewali Mandar tahun ke depannya sudah mempunyai teknologi terbarukan yaitu pembangkit listrik dari sampah. Pembangkit listrik dari sampah dan juga punya gas metan dari sampah untuk tahun depan. Itu mungkin dari saya, saudaraku. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja. Bagaimana menjadi seorang pengusaha tanpa modal? Nah, ini kalau artinya kita sebagai mahasiswa tentu harus mahasiswa yang cerdas, harus memiliki wawasan yang luas. Modal jangan selalu kita persempit hanya dengan materi saja, gitu. Modal teman yang banyak itu juga merupakan modal. Relasi yang baik juga merupakan modal. Saya juga waktu memulai usaha tidak memiliki modal sama sekali. Tidak memiliki modal berupa kapital, ya kalau kita sebut itu uang. Tapi saya alhamdulillah memiliki modal orang tua yang punya uang, yang memberikan saya pinjaman uang pada waktu itu. Kalau kita dalam kondisi sekarang belum punya uang tunai atau belum memiliki fresh money yang banyak, kita bisa melakukan yang namanya ada istilah ininya crowdfunding. Artinya kita bersama-sama teman-teman kita melakukan konsorsium, patungan, berbagi saham dalam memulai satu usaha yang kemudian menjadikan usaha itu menjadi besar. Yang kemudian yang selain melakukan langkah-langkah itu, kita bisa melakukan pinjaman kepada perbankan atau kepada orang-orang lain. Nah, sekarang begitu banyak BUMN yang memberikan kita kemudahan berupa kredit usaha KUR dan KUM kalau kita bisa sebut. Ini adalah salah satu cara untuk bagaimana memperoleh modal dari pihak ketiga apabila kita tidak memiliki modal yang fresh saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana menjadi pengusaha dan terus mempertahankan idealisme. Idealisme orang kan beda-beda. Kalau saya idealismenya ingin menjadi pengusaha di Indonesia tanpa mau tergusur dengan pengusaha lain yang masuk ke Indonesia. Itu idealisme saya. Bagaimana caranya saya bisa bertahan menjadi pengusaha di Indonesia, menjadi warga Indonesia tanpa tergusur dengan pihak lain? Tentu saya akan mati-matian berusaha mempekerjakan orang banyak, mengekspansi bisnis saya, membuat persaingan yang kuat. Memang akan ada persaingan, tetapi kembali ke idealisme kita bahwa kita dan tentu memberikan sumbangsi bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu adalah idealisme saya, makanya saya semakin banyak persaingan, tentu ini akan semakin asik nih. Karena kita tahu pepatah bahwa pengusaha yang kuat tidak lahir di laut yang tenang. Semakin banyak pengusaha yang lain yang masuk, kita harus semakin kuat karena itu menjadikan cambuk bagi kita, motivasi buat kita, sebagai tempat belajar buat kita bahwa ternyata ada yang lebih hebat daripada kita harus terus berbenah diri sehingga kita tidak tergusur di negeri sendiri. Saya kira begitu Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai closing statement, saya menitip pesan ke Ketua Umum Ikram ya. Jadi sebetulnya Ikram ini waktu 2-3 tahun ini kita berharap beliau tidak lagi aktif di struktur HMI. Kenapa? Karena sosoknya Ikram ini sudah on the right track di dunia usaha, di entrepreneur. Dengan bisnis yang market oriented, bukan APBD, apalagi APBN. Jadi udah punya produk, udah punya inovasi, udah punya kemitraan dengan sektor keuangan. Mimpi
mimpi saya, Pak Sakir, Pak Sahman, kita semua sebetulnya mengharapkan kader-kader HMI itu melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai kejuangan dari political oriented menjadi entrepreneur oriented. Dan harus dimulai dari sekarang. Nah, Ikram begitu dia terpilih Ketum Batko, kita agak worry terhadap rintisan usaha yang sudah dikembangkan. Kenapa? Karena dunia organisasi membutuhkan waktu yang sangat banyak dan belum tentu produktif. Tetapi dunia usaha memerlukan tuntutan yang produktif walaupun efektif waktunya. Nah, saya berharap kepengurusan Batko ini bisa lebih cepat beradaptasi dengan Ikram, karena nggak mudah melahirkan kader yang udah bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu nggak mudah, dan inilah cita-cita kita semua, cita-cita Bung Karno, cita-cita bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri, berkepribadian dalam kebudayaan, kemudian berdikari dalam politik. Jadi, tapi itu semua nggak bisa kalau kita basicnya di ekonomi kita lemah. Dan Ikram sudah memulai jalan itu. Tracknya udah ada. Nah, saya berharap Ikram, dengan dilantiknya Ikram hari ini sebagai Ketua Umum Batko, saya berharap akan lahir Ikram-Ikram baru dari setiap cabang di HMI. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, sangat luar biasa sekali closing statement dari Bapak Kamrul Samad dan juga tadi jawaban-jawaban dari seluruh narasumber yang saya pikir bisa menjadi bekal bagi kita semua, terutama untuk adik-adik yang hadir pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Saya akan mengakhiri sesi ini dengan mengutip sejarawan Arnold Toynbee yang pernah mengatakan bahwa para orang tua lah yang menyatakan genderang perang, tapi para anak muda inilah yang maju di medan laga, menjadi syahid dan meraih kemenangan. Nah, sekarang peluang bagi kita semua anak-anak muda untuk berkiprah. Tadi Pak Kamrul Samad sudah mengatakan bahwa DPR memberikan kesempatan kepada pemerintah selama 23 tahun untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pakunegara. Itu waktu yang sangat panjang. Nah, olehnya itu kesempatan bagi kita semua untuk berkiprah dengan segala macam skill kita, human capital yang kita miliki untuk membangun bangsa Indonesia supaya bisa menjadi bangsa yang semakin besar dan semakin berjaya di masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, acara selanjutnya yaitu penandatanganan MOU dari Batko HME Sulawesi Selatan Sulawesi Barat kepada HIPMI PT Sulsel, ACT, Vestanesia, dan On Time UMKM yang akan disaksikan secara langsung oleh Kakanda Kamrul Samad selaku anggota DPR RI Komisi 11 dan juga Bapak Bupati Polewali Mandar. Yang pertama, penandatanganan MOU HIPMI PT Sulsel kepada dan Batko HME Sulawesi Selatan Sulawesi Barat. Kepada kedua belah pihak, kami mengundang dengan hormat untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya penandatanganan MOU kepada On Time UMKM dan juga Batko.
sambutan Bapak Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sulaiman ST, yang akan dilakukan secara virtual. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama-tama yang kita hormati, kita banggakan Bapak anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Bapak Kamar Samad. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua Umum Pengurus Besar HMI, Bapak Raihan Aryatama. Yang kita hormati, tentu kita cinta, kita banggakan Bapak Bupati Polman, Bapak Andi Ibrahim Masdar. Tentu Formatur Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Sulselbar, Bapak Andi Ikram Rifki, beserta para anggotanya, para Ketua Cabang HMI, Cabang Sulselbar, yang saya cintai, saya banggakan, dan para seluruh kader HMI Sulselbar yang saya tentu tidak dapat sebutkan satu persatu. Hadirin sekalian yang hadir pada acara pelantikan pengurus Badan Koordinasi HMI Sulawesi Selatan dan Barat, dan tentu dalam rangka hari 75 tahun HMI pada hari ini 10 Februari 2022, ini saya cinta, saya banggakan. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berjalan di atas tuntunannya, berjalan di atas risalahnya, dan mudah-mudahan insya Allah kelak kita dapat berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu adik-adik sekalian, permohonan maaf sebesar-besarnya. Sedianya saya berada di acara, tetapi tentu dengan kegiatan-kegiatan yang bertepatan, yang tentu saya berpikir bahwa kehadiran saya di tempat ini sangat penting untuk kemudian makanya saya melaksanakan secara virtual sebagai bentuk bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik sekalian HMI ini, saya yakin ini adalah kegiatan momentum terbaik untuk kemudian kita dapat melaksanakan sehingga segala program-program di tengah pandemi, penanggulangan pandemi COVID-19 dapat tetap berjalan. Saya tentu apresiasi sekali kepada adik-adik sekalian yang telah melaksanakannya, dan tentu dengan protokol kesehatan, dan mudah-mudahan dengan kesempatan ini adik-adik sekalian dapat memberikan sesuatu hal yang kemudian memberikan kontribusi yang sangat besar kepada pembangunan Provinsi Selatan yang kita cintai. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa kami tentu sangat-sangat mensupport dan sangat-sangat mendukung para pengurus yang telah dilantik, dan termasuk bagaimana kemudian HMI ke depan dapat bersinergi dengan pemerintah Provinsi Selatan. Harapan kami adalah tumpuan pada HMI bagaimana kemudian menjadi contoh sebagai sebuah organisasi mahasiswa Islam di Sulawesi Selatan yang memberikan karakter khusus, dan kemudian tentu bagaimana kemudian memberikan masukan-masukan proaktif dalam memberikan dukungan-dukungan yang pada akhirnya adalah Sulawesi Selatan ini dapat membangun wilayahnya demi pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Saya juga berterima kasih banyak karena selama pemerintahan Provinsi Selatan bersama kami di 2019, 18, 19, 20, 21, dan kemudian 22 ini, saya sangat banyak dibantu oleh teman-teman HMI, Badan Sulselbar, mulai dari penanggulangan pandemi COVID-19 melalui kegiatan sosial, kemudian bagaimana aksi-aksi turun di masyarakat. Saya sendiri selalu merasa terbantu. Kenapa? Karena adik-adik sekalian langsung menghubungi kami, berkoordinasi untuk terus memberikan bantuan. Kami turun bahkan di musim-musim ketika orang semua pada tinggal di rumah, kita turun ke lapangan untuk melihat kondisi saudara-saudara kita sampai di lorong-lorong, dan saya rasa HMI adalah adik-adik yang pemberani, adik-adik yang memberikan contoh, adik-adik yang kemudian mau bersama dengan pemerintah, kemudian untuk melihat bagaimana perjuangan-perjuangan kita dalam rangka untuk penanggulangan pandemi, terkhusus kepada yang terdampak secara ekonomi, yang tidak dapat bekerja secara aktif, terkhusus di tahun 2020, saya masih ingat.
Yang kemudian juga saya ingat bahwa bagaimana kebersamaan kita tentang kepedulian lingkungan. Saya sering mengajak juga adik-adik sekalian, baik yang di kabupaten kota, untuk kemudian melaksanakan pelestarian lingkungan, penanaman mangrove, kemudian bagaimana pengiriman bibit, bagaimana kemudian sembako di wilayah daerah-daerah. Dan saya sangat terbantu karena saya tidak merasa sendiri. Karena ada adik-adik sekalian yang saya masih merasa selalu bahwa adik-adik sekalian selalu menjadi bagian daripada saya, yang kemudian menjabat di sini, dan saya selalu masih ingat bahwa ketika saya membutuhkan adik-adik selalu siap dan selalu dalam koordinasi kami di provinsi. Kemudian apa yang paling penting saya tegaskan bahwa jadilah mahasiswa yang selalu terus konsisten dengan memegang teguh bagaimana pengabdian kepada masyarakat, bagaimana perjuangan-perjuangan melalui titik-titik sentral, melalui aksi-aksi yang nyata, bagaimana kemudian perjuangan-perjuangan itu melalui meja-meja perundingan, diskusi, komunikasi, perundingan, aksi di atas pembuat-pembuat kebijakan yang tentu secara kearifan lokal, kemudian bagaimana persaudaraan sepakat tahu, dan kemudian banyak saya mendengar juga bagaimana masukan-masukan itu kemudian saya tuangkan dalam bentuk kebijakan. Tidak lain bahwa karena ada selama ini bersama organisasi mahasiswa lainnya selalu bersahabat dan terus memberikan masukan-masukan positif, dan bahkan saya selalu mengatakan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah murni ikhlas dan kemudian meluangkan waktu dan selalu mau bersahabat sebagai bukti bahwa arah perjuangan memang sudah mengarah kepada yang hal-hal strategis. Banyak perjuangan di lapangan juga saya melihat dan saya membaca sebagai suatu aksi yang spontan demi untuk perjuangan, tapi tidak sedikit, bahkan lebih banyak lagi perjuangan-perjuangan melalui pendekatan prosesif sebagai refleksi daripada sebuah perjuangan di atas sebuah, dan saya rasakan juga bersama HMI seperti itu. Dan inilah yang terbangun selama ini, karena saya selalu merasa bahwa umur saya tidak jauh daripada mereka, dan mereka adalah merupakan pemberi semangat juang untuk kemudian membuat kebijakan yang lebih baik. Ke depan insya Allah tentu dengan pengurus yang baru ini saya berharap banyak, dan saya berharap juga segala program kegiatan pemerintah kita maksimalkan, apalagi di tengah pandemi. Dan ujian yang terberat kita adalah bagaimana bersatu padu menuju kedaulatan ekonomi, kedaulatan kearifan lokal, dan kedaulatan pembangunan di atas kaki sendiri, dan bagaimana kemudian Sulsel ini leading terus, sebagaimana kita alhamdulillah leading terhadap nasional ekonomi, di atas nasional pertumbuhannya, ekspor juga meningkat 21%, kemudian bagaimana kita stunting, itu saja mungkin ada sekalian saya cinta, saya banggakan, anytime kita dapat ketemu, dan insya Allah saya selalu meluangkan waktu dari adik, dan kami paling penting bahwa bagaimana untuk berkontribusi positif dan jadikan HMI ini sebagai perjuangan yang lebih berbeda, lebih terasa dan lebih progresif dalam pembangunan ke depan terkhusus Sulawesi Selatan dan Indonesia yang lebih baik. Saya mendoakan juga mudah-mudahan lahir pemimpin-pemimpin terbaik yang memiliki karakter moral, karena banyak orang cerdas, orang-orang pintar, tapi yang kita butuhkan saat ini adalah moral kepemimpinan yang memiliki integritas yang sangat tinggi. Dan kemudian saya selalu berdoa mudah-mudahan lahir daripada teman-teman adik-adik sekalian HMI. Demikian mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada selamat. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Acara selanjutnya, penyerahan santunan kepada anak yatim. Oleh perwakilan pihak panti kami mengundang dan juga akan dipersembahkan langsung atau diberikan langsung oleh Ketua Umum PB HMI Sulawesi Selatan Sulawesi Barat dan juga pihak ACT. Kepada masing-masing pihak, silakan mengambil tempat yang kami sedia. Ketua Umum Badko HMI Sulawesi Selatan Sulawesi Barat, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung.
Para